Makanan eksklusif Royal Jelly lebah, sumber yang unik karena bahannya dari hipofaringi dan tentunya kalau kita orang awam bilang dari air lebah. Kemudian fakta menakjubkan Royal Ratu Lebah yang mengkonsumi Royal Jelly hidup 40 kali lebih lama dari lebah pekerja dan berukuran 60% lebih besar. Teknologi preservasi HDI. HDI menggunakan teknologi flash frozen kurang dari 24 jam setelah koleksi untuk mempertahankan potensi biologis Royal Jelly yang sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Makanya itu menyimpan Royal Jelly harus di tempat yang sejuk atau bahkan dimasukkan ke kulkas. Nah, ini yang penting sekarang kita bahas karena tidak sering kita dapatkan di PK biasa ya, Training Product Knowledge, profil bioaktif komprehensif. Jadi protein peptid bioaktifnya mengandung protein ya yang bertanggung jawab atas diferensiasi ratu lebah plus peptid dengan aktivitas antimikroba. Asam lemak ya, ini yang harus dicatat ya rekan-rekan, ini jarang kita dengar di trainer-trainer. Ternyata di dalam Royal Jelly ada zat yang satu itu, 10 HDA, 10 hidroksi 2 deconoid acid. Itu zat sebagai asam lemak yang unik yang memberikan kita awet muda, menormalkan hormonal, melancarkan menstruasi, membuat kulit kita jadi halus, ya, karena Royal Jelly yang mengandung 10 HDA itu tadi. Kalau selama ini kita menggunakan Royal Jelly ada kandungan kolagen, ada asetilkolin, iya, tapi ternyata kandungan zat aktif Royal Jelly itu sebenarnya yang paling luar biasa yang banyak diteliti dan para ahli berharap Royal Jelly mendapatkan 10 HDA itu hanya dari Royal Jelly yang natural. Ya, makanya kalau orang minum Royal Jelly menstruasi jadi lancar, infertilitas jadi bisa hamil, kualitas sperma yang tidak baik bisa jadi lebih baik karena dia mengaktifkan hormon. Orang penyakit tiroid bisa sembuh karena 10 HDA. Coba Anda baca dan buka literatur 10 HDA, Anda akan wow melihat khasiat Royal Jelly yang mengandung 10 hidroksi 2 deconoid acid. Saya kira para dokter yang ada di sini sejawat bisa melihat lagi lebih detail tentang 10 HDA. Di searching aja 10 HDA itu apa, ya, ada di Royal Jelly. Kemudian vitamin B kompleks itu biasa ya, dia sebagai asam pantotenat B6 yang penting untuk metabolisme dan sistem saraf. Lalu Royal Jelly mekanisme kerjanya multisistem seperti apa? Satu, dia modulasi imunitas. Ya. Dua, dia metabolisme energi. Artinya optimalisasi produk ATP dan efisiensi metabolisme seluler. Wow. Ini udah bahasanya bahasa kedokteran tapi sudah saya Indonesiakan, sudah lebih enak mendengarnya. Jadi dia modulasi imunitas mendukung regulasi respon imun dan peningkatan aktivitas antioksidan seluler. Makanya kenapa di sini seluler terus? Saya kasih garis bawahi tambahan. Nutrisi atau suplemen yang bisa bekerja masuk ke dalam sel tubuh manusia. Kan ada sel tubuh ekstraseluler dan intraseluler. Intraseluler atau seluler itu hanya di produk lebah. Makanya produk lebah memungkinkan untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lebih gawat lagi, yang berasal dari seluler. Ya, contohnya autoimun itu seluler. Contohnya lagi kanker itu seluler. Ya, dan lain sebagainya. Regenerasi anti-aging. Siapa sih yang nggak tahu konsumsi Royal Jelly supaya awet muda? Ya, kenapa? Karena protein asam lemak khusus mendukung peremajaan seluler dan perlambatan penuaan. Keseimbangan hormonal. Saya seringkali menemukan kasus orang gangguan tiroid bisa seimbang, bisa sembuh dengan cukup konsumsi Royal Jelly dalam beberapa waktu. Itu memang benar karena Royal Jelly mengandung 10 HDA. Ulang lagi, 10 hidroksi 2 deconoid acid ya yang ada di Royal Jelly.
Jadi dia mendukung fungsi endokrin, termasuk tiroid, dan kesehatan reproduksi melalui bioaktif yang spesifik yang namanya 10-HDA itu tadi. Oke. Dan neuroprotective, itu fungsi daripada clover honey. Vitamin B kompleks, peptid, bioaktif mendukung fungsi kognitif dan saraf. Kita akan menjadi cerdas ya, fungsi kognitif yang menjadi lebih baik. Kognitif itu fungsi otak dan juga fungsi saraf. Berikutnya kita akan juga melihat data-data mekanisme bagaimana antiinflamasi bekerja. Jadi Royal Jelly juga punya efek antiinflamasi. Dia di 10-HDA lagi sebagai senyawa marker utama Royal Jelly menunjukkan kemampuan menekan jalur NF-kappa B. Ini bidang biomedik banget. Bidang biomedik yang saya sekolahnya butuh 3 tahun baru lulus ya. Kemudian menurunkan produksi sitokin, proinflamasi pada berbagai model sel dan hewan percobaan. Itu ada di Royal Jelly. Makanya kalau Anda tanya, Dr. Ivan tuh minum apa sih? Ya saya boleh jelaskan, kalau pagi Polinergy, Propoelik. Kalau siang, biasanya makan siang kalau di rumah ada madu. Kalau malam Royal Jelly Liquid dan Propoelik. Itu aja sekitar itu minumnya. Ya. Oke, next, Royal Jelly mekanisme data klinis, target molekul. Wih, ini orang biokimia atau orang biomedik baru bisa paham. Target molekul Royal Jelly itu apa? Ternyata dia sebagai inhibisi aktivasi NF-kappa B. Kalau kita mau detail secara kedokteran, NF-kappa B ini biang keroknya penyakit, maka dia harus dihambat. Inhibisi itu dihambat supaya dia tidak aktif. Kalau dia aktif, selesai tubuh kita, apapun bisa terjadi. Ya. Modulasi MAC pathway, regulasi ekspresi COX-2, produksi nitrit oksid. Nah ini loh Dr. Roy dan rekan-rekan sejawat, kalau ini mau diseminarkan secara ilmiah untuk para dokter, ini menarik untuk didiskusikan. Ya. Pathway-nya gimana? Gimana caranya dia menghambat aktivasi NF-kappa B? Nah, ini bukan kelasnya di sini bicaranya. Ya. Bukti klinis dengan penelitian RCT. RCT itu kalau tidak salah random control trial, ya, random control trial yang sering dipakai untuk penelitian dengan durasi lebih dari 8 minggu menunjukkan sinyal perbaikan glikemik pada populasi tertentu. Jadi artinya orang Royal Jelly itu boleh tidak diminum oleh diabetes? Aman. Dia tidak akan meningkatkan kadar gula. Justru dia akan memperbaiki glikemik indeks kita. Ya. Tapi jangan sampai salah. Oh kalau aman kalau gitu, kalau saya 3 kali sendok makan, waduh celaka kalau 3 kali sendok makan ya, cukup 1 kali 1 sendok makan. Catatan penting, hasil masih beragam antar studi, diperlukan standarisasi produk dan durasi intervensi yang cukup untuk hasil konsisten. Balik lagi, manfaatnya bagaimana? Peningkatan energi dan stamina, dukungan regenerasi dan elastisitas, mendukung densitas dan kekuatan, membantu memperlambat proses penuaan sebagai anti-aging, membantu memperbaiki sistem reproduksi atau hormonal